Kami dari kelompok bebas ingin mempresentasikan PSAK 1 dan implikasi Astra Internasional Tbk. Saya Yohanes Albert Manu, 2019-591, sebagai ketua dan anggota saya terdiri dari Perkenalkan, nama saya Shirley Wiliana, NIM saya 2019-595. Nama saya Jerry Cornelis, NIM saya 2019-50238. Nama saya Violanita Febrianti dengan NIM 2019-5326. Nama saya Evelyn Birgita dengan NIM 2019-50370. Nama saya Renaldo Lisander dengan NIM 2019-50381. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jerry Cornelis, NIM saya 2019-50238. Pada kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan PSAK Pasal 1 dan implikasinya dalam penyajian laporan keuangan PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk adalah perusahaan induk investasi dengan usaha di bidang seperti otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, teknologi informasi, dan infrastruktur. PT Astra International Tbk juga memiliki beberapa komponen laporan keuangan, yaitu laporan keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Dari beberapa komponen laporan keuangan tersebut, perlu adanya evaluasi maupun pengkajian di setiap komponen tersebut agar kinerja perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku pada umumnya. PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Standar yang merupakan pedoman prosedur dalam membuat laporan keuangan akuntansi. Fungsinya untuk memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menginterpretasikan, mengevaluasi, menganalisis, serta mempresentasikan suatu laporan sehingga berguna dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Perbedaan PSAK 2009 dan 2013. Yang pertama, judul laporan. PSAK 2009, judul laporannya adalah Laporan Laba Rugi Komprehensif. Pada PSAK 2013, judul laporannya adalah Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain. Yang kedua, definisi. Pada PSAK 2013 tidak memberikan definisi laba rugi pemilik penyesuaian reklasifikasi total laba rugi komprehensif. PSAK 2009 memberikan definisi laba rugi pemilik penyesuaian reklasifikasi total laba rugi komprehensif. Yang ketiga, komponen laporan keuangan. Pada PSAK 2013, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif. Pada PSAK 2009, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, informasi komparatif. Pada PSAK 2013, informasi komparatif minimum, informasi komparatif tambahan. Pada PSAK 2009 tidak terdapat pengaturan. Yang kelima, penyajian penghasilan komprehensif lain. Pada PSAK 2013 disajikan berdasarkan kelompok. 1. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi. 2. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Pada PSAK 2009 disajikan dalam kelompok penghasilan komprehensif lain.
Nama saya Renaldo Lisander dengan NIM 2019-50381 akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan atau financial statement biasanya menunjukkan kondisi finansial suatu entitas pada suatu periode tertentu. Tujuan laporan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk memberikan informasi berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi dan kredit. Sedangkan tujuan khususnya adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajib serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Informasi yang diberikan tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan adalah menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan, menunjukkan posisi keuangan dan investasi perusahaan, menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya, menunjukkan kemampuan sumber daya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan, dan memberikan informasi sumber kekayaan. Karakteristik umum laporan keuangan adalah penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap standar akuntansi, dengan menyebutkan secara eksplisit kepatuhan terhadap standar akuntansi dan kepatuhan terhadap PSAK memberikan pemahaman yang salah. 2. Kelangsungan usaha. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, mengungkapkan fakta jika terjadi pelanggaran asumsi. Ketiga, dasar aktual. Keempat, materi dan agregasi. Kelima, frekuensi laporan. Dari laporan keuangan adalah biasanya dibuat dalam jangka waktu tahunan. Informasi komparatif adalah periode sebelumnya. Maksudnya adalah kita dapat membandingkan laporan keuangan pada masa sekarang dengan periode yang sebelumnya. Ketujuh adalah konsistensi penyajian, yaitu dengan penyajian dan klasifikasi. Halo semua, perkenalkan saya Evelyn Birgita. Saya akan melanjutkan mengenai presentasi tentang komponen laporan keuangan. Komponen laporan keuangan berisi 7 hal. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan pada akhir periode atau neraca. Yang kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode atau income statement and other comprehensive income statement. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat adalah laporan atas arus kas selama periode. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelas lain. Catatan ini berisikan informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Yang ketujuh adalah laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelum ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi retrospektif. Semua komponen laporan keuangan tersebut harus disajikan oleh entitas secara lengkap dan tingkat keutamaan yang sama. Selain keenam laporan tersebut, entitas juga boleh menyajikan laporan keuangan tambahan yang dinilai penting bagi entitas untuk disajikan. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas tersebut. Oke, yang selanjutnya saya akan melanjutkan tentang presentasi laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca sendiri terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah aset, yang kedua adalah liabilitas, yang ketiga adalah ekuitas. Yang pertama, aset terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar merupakan aset yang kurang dari 1 tahun atau 12 bulan, sebagai contoh kas atau piutang. Yang kedua adalah aset tidak lancar. Aset tidak lancar adalah aset yang melebihi dari 1 tahun, bisa berupa obligasi, wesel, ataupun lainnya. Liabilitas terdiri dari liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Untuk ekuitas ada hak non-pengendali dan ekuitas yang bisa diatribusikan ke pemilik entitas induk. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
Yang pertama itu adalah pendapatan. Pendapatan atau sales merupakan hasil yang kita dapat dari suatu aktivitas yang ada di perusahaan. Bisa berupa uang tunai. Yang kedua adalah biaya keuangan atau harga pokok penjualan. Yang ketiga adalah bagian laba rugi dari entitas, asosiasi, dan joint venture yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Selanjutnya ada beban pajak atau tax expense. Yang keempat adalah suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari satu, laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, dan keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar, dikurangi biaya untuk menjual aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan. Setelah itu akan mendapatkan hasil laba rugi. Di bawah laba rugi akan ada setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat atau selain jumlah dalam huruf H. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan joint venture yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Setelah itu kita akan mentotalkan laba rugi komprehensif. Selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi beban. Klasifikasi beban terdiri dari klasifikasi beban sifat dan klasifikasi beban fungsi. Yang pertama, klasifikasi beban sifat ada dua, yaitu pemilihan klasifikasi berdasarkan historis dan industri. Yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan sifat lebih mudah karena tidak perlu dialokasi beban menurut fungsi. Sebagai contoh, dapat dilihat pada gambar sebelah kiri bagian bawah. Yang kedua adalah klasifikasi beban fungsi. Klasifikasi beban fungsi terdiri dari minimal biaya penjualan berdasarkan metode fungsi secara terpisah dari beban lain. Dan yang kedua adalah jika klasifikasi berdasarkan fungsi, maka harus mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi dan imbalan kerja. Halo, perkenalkan nama saya Shirley Wiliana, NIM saya 2019-595. Sekarang saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini apa? Laporan yang mengabarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan perusahaan selama periode yang bersangkutan berdasar prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama suatu periode yang berjalan. Tujuannya apa sih laporan arus kas? Yang pertama, kita bisa tahu arus kas pada masa depan itu seperti apa untuk menentukan kemampuan atau ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan. Yang ketiga, landasan untuk mengambil keputusan untuk memperbaiki kinerja suatu perusahaan. Yang keempat adalah laporan tentang hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Komponen dalam laporan arus kas ini ada 3. Yang pertama ada aktivitas operasi atau operating activities. Ini berisi tentang semua kegiatan operasional utama perusahaan. Dengan kata lain, yang tergolong dalam aktivitas operasional adalah transaksi yang termasuk ke dalam laporan laba rugi, mulai dari pendapatan, harga pokok penjualan, sampai dengan biaya-biaya operasional. Yang kedua, ada aktivitas investasi atau investing activities. Semua transaksi yang terkait dengan penjualan atau pembelian aktiva tetap, pengembalian cash advance, pengeluaran kas akibat piutang, termasuk juga dalam pemberian kas bond, deposit, dan uang muka biaya. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan atau financing activities. Transaksi-transaksi yang terkait dengan modal dan kewajiban, misalnya pengeluaran kas untuk pelunasan utang, penerimaan kas dari hasil utang baru, misalnya dari bank loans atau credit loans, penerimaan atas penjualan saham atau surat berharga lainnya.
Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan ini memiliki struktur. Yang pertama, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Misalnya nih, contoh dari catatan atas laporan keuangan ini, misalnya data-data kapan didirikannya perusahaan, kapan perusahaan melakukan share split, dan sebagainya. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi retrospektif. Ini maksudnya kita juga bisa menyajikan laporan keuangan dari tahun-tahun sebelumnya, bisa dari akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, atau 2 tahun sebelum akhir 2 tahun periode sebelumnya. Terima kasih. Selanjutnya saya Violanita Febrianti, saya akan melanjutkan pembahasan ke penyajian laporan keuangan PT Astra International Tbk yang akan lebih berfokus kepada laporan laba rugi income statement dan laporan raca atau balance sheet. Terus hal pertama yang bisa kita lihat di sini adalah judulnya, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ini sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 2013 yang dimana judulnya memang terdapat pemisahan antara laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Terus juga hal yang bisa kita lihat selanjutnya adalah isinya di sini terdapat penjualan dan pendapatan usaha, terus juga beban pokok penjualan dan pendapatan yang biasa kita kenal dengan COGS, atau di sini tertulisnya cost of sales and revenue. Terus kita selisihkan dan kita dapat jumlah laba bruto atau total gross profit. Terus juga kita masuk ke biaya-biaya yang dikeluarkan, ada biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, pendapatan keuangan, beban keuangan, terus selisih kurs mata uang, ada entitas asosiasi yang dicatat dengan metode ekuitas, ada entitas ventura yang dicatat dengan metode ekuitas, pendapatan lainnya, beban lainnya. Terus kita akan memperoleh jumlah laba rugi sebelum pajak. Setelah kita mendapat hasil ini, kita kalikan dengan tarif pajak yang berlaku, maka terus juga kita tambah atau kurang dengan jumlah laba rugi dari operasi yang dilanjutkan. Terus kita akan mendapat jumlah laba rugi atau total net profit and loss. Nah, sebenarnya sampai sini saja kita sudah disebut laporan laba rugi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke laporan penghasilan komprehensif lainnya. Nah, pendapatan komprehensif lainnya ini terdapat 2, yaitu yang dapat direklasifikasi ke laba rugi dan tidak dapat atau tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, yang terdiri dari pendapatan komprehensif lainnya atas keuntungan atau kerugian revaluasi aset tetap, terus atas pengukuran kembali kewajiban manfaat pasti, dan lainnya yang kita jumlahkan dapat segini. Terus juga ada pendapatan komprehensif yang dapat direklasifikasikan ke laba rugi. Contohnya ada keuntungan atau kerugian selisih kurs penjabaran. Terus juga ada yang kerugian atau keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Terus ada keuntungan atau kerugian lindungi nilai arus kas. Ada bagian pendapatan komprehensif lainnya yang didapat dari entitas asosiasi yang dicatat dengan metode ekuitas. Terus di sini asosiasi ventura yang dapat dicatat dengan metode ekuitas. Lalu kita jumlahkan semua, akhirnya kita akan mendapat jumlah pendapatan komprehensif lain sebelum pajak. Setelah kita mendapat ini, kita kalikan dengan tarif pajak lagi yang berlaku, akhirnya kita mendapat jumlah pendapatan komprehensif lainnya setelah pajak. Lalu kita jumlahkan dengan jumlah laba rugi tadi yang di slide sebelumnya yang kita dapat, akhirnya mendapat sebesar segini. Terus baru laba rugi ini pun kita bagi menjadi 2, yaitu yang dapat diatribusikan dan juga yang tidak dapat diatribusikan. Setelah kita membagi 2 antara yang diatribusikan dan tidak dapat diatribusikan, kita dapat menghitung laba rugi per saham atau earning per share. Selanjutnya kita akan masuk ke neraca atau balance sheet gitu. Dan di neraca atau balance sheet sendiri
terdiri dari aset, liability, dan equity. Dan jumlah liability dan equity harus sama jumlahnya dengan aset, karena kalau salah satu tidak sama pasti ada salah, entah itu di liability dan equity ataupun di asetnya. Dan untuk penggolongan di dalamnya terdiri kalau aset terdiri dari aset lancar dan tidak lancar, kalau liability terdiri dari liability jangka pendek dan jangka panjang, sedangkan kalau equity hanya equity yang terdiri dari equity yang paling sifatnya liquid dan tidak liquid. Dan untuk aset lancar dan tidak lancar sendiri pun disusun berdasarkan nilainya yang atau sifatnya yang paling liquid atau yang paling mudah dicairkan atau paling pendek umurnya. Oke, dan kita akan bahas sesuai dengan laporan Astra ini. Yang pertama ada aset lancar. Aset lancar di sini yang paling liquid itu kas dan setara kas, jelas. Terus juga ada aset keuangan lancar, terus ada piutang usaha, ada piutang retensi, ada tagihan bruto pemberi kerja, terus juga ada piutang lainnya, ada persediaan lancar, ada biaya dibayar di muka, ada uang muka lancar, ada pajak dibayar di muka lancar, klaim atas pengembalian pajak lancar, aset dan keuangan lancar lainnya. Terus, nah setelah itu jumlah aset lancar semua ditotalkan akan mendapat Rp129.58. Terus kita masuk ke aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini pun kalau bisa diusahakan disusun berdasarkan yang nilainya paling pendek atau paling mendekati 1 tahun gitu. Dan kini bisa kita lihat ada piutang sewa pembiayaan tidak lancar, ada dana yang dibatasi penggunaan tidak lancar, ada piutang tidak lancar lainnya, ada investasi pada entitas anak ventura bersama dan entitas asosiasi, ada uang muka tidak lancar, ada aset keuangan tidak lancar, ada persediaan tidak lancar, ada tanaman perkebunan, terus baru kita masuk ke properti investasi, terus ada aset tetap, aset eksplorasi dan evaluasi, hak konsesi jalan tol, properti pertambangan, terus beban tangguhan. Nah, beban tangguhan ini apa? Yaitu biaya yang dibayarkan di muka jangka panjang, tetapi aset dasarnya tidak akan sepenuhnya digunakan atau dikonsumsi sampai 1 atau beberapa periode masa depan setelah selesai. Jadi, ini bisa dikatakan sebagai aktiva karena kita belum menikmati aset itu gitu kan. Terus lanjut ke klaim atas pengembalian pajak tidak lancar, terus goodwill. Nah, kenapa goodwill atau aset tidak berwujud taruh paling terakhir? Karena biasa goodwill atau aset tidak berwujud seperti patent atau yang lainnya itu berumur lebih panjang gitu, biasa di atas 10 tahun. Sedangkan kalau untuk aktiva tetap kan ada beberapa seperti peralatan atau kendaraan yang memang umurnya hanya 4 sampai 8 tahun gitu, pendek kan. Kalau goodwill, patent atau semuanya itu biasa panjang, makanya dikategorikan di paling bawah. Terus ada aset tidak lancar non keuangan lainnya, terus dijumlahkan aset tidak lancar dapat 22.900 dan dijumlahkan total aset adalah 351.958. Oke, diingat-ingat ya, 351.958. Terus kita masuk ke liabilitas dan ekuitas. Nah, kita bahas liabilitas dulu. Liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek yang terdiri dari utang usaha, utang lainnya, uang muka pelanggan jangka pendek, utang dividen, beban akrual jangka pendek, liabilitas timbalan pasca jangka pendek, utang pajak, utang reasuransi, uang jaminan jangka pendek, pendapatan ditangguhkan jangka pendek, provisi jangka pendek, liabilitas. Nah, terus kita masuk ke liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dengan 10 tahun. Terus nanti ada juga liabilitas yang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 10 tahun. Terus ada provisi jangka panjang. Pokoknya semua hutang yang kita punya kita jumlahkan gitu ya. Terus akan dapat jumlah liabilitas ini 165. Terus baru kita masuk ke ekuitas. Nah, ekuitas ini terdiri dari 2, ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk seperti kayak saham, tambahan modal disetor, cadangan revaluasi, cadangan seleksi kurs, cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual, cadangan lindung nilai arus kas, komponen ekuitas lainnya. Dan yang bagian kedua adalah saldo laba atau akumulasi kerugian. Nah, biasanya ini maksudnya adalah laba ditahan ya. Jadi kayak kumpulan laba ditahan beberapa tahun ini dijumlahkan atau diakumulasikan di sini. Terus ada juga kepentingan non pengendali atau non control interest, terus dijumlahkan akhirnya mendapat 186.763. Kita jumlahkan dengan 195.195, hasilnya 351.958. Hasilnya sama, harus sama dan pasti sama dengan aset gitu. Kalau kita benar perhitungannya pasti sama dengan aset 351.958.
Nah, sebenarnya penyajian laporan laba rugi dan neraca hanya seperti itu. Dan menurut pembahasan kita tadi bersama-sama, seharusnya laporan Astra Internasional ini sudah sesuai ya dengan PSAK 1, dikarenakan memang laporan yang kami dapat, yang didapat dari IDEX itu biasanya memang sudah sesuai dengan PSAK, karena memang ditujukan untuk masyarakat Indonesia agar mudah memahaminya, karena masyarakat Indonesia kan memang lebih kenal dengan PSAK dibanding IFRS. Jadi laporan yang ada di IDX juga sebenarnya biasanya umumnya itu akan dirancang sesuai dengan PSAK untuk memudahkan kita semua memahaminya. Oke, sekian dari pembahasan penyajian laporan keuangan PT Astra Internasional, dan kita akan bahas ke materi selanjutnya. Saya Yohanes Albertinus Manu dengan NIM 2019-591 akan melanjutkan pembahasan tentang siapa pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan ada dua. Yang pertama pihak internal, yang kedua pihak eksternal. Pihak internal merupakan pihak yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan. Pihaknya seperti: yang pertama ada pemilik perusahaan atau owner. Pemilik perusahaan berkepentingan untuk mengetahui kondisi bisnisnya, apakah perusahaan berjalan dengan baik atau tidak baik. Untuk informasi akuntansi, dapat membantu owner untuk mengetahui posisi keuangannya, di mana dalam kondisi investasi dapat membandingkan rekening dengan periode sebelumnya dan melihat prospek di masa yang akan datang serta hasil yang akan dicapai. Yang kedua ada manajer. Manajer merupakan pihak yang bertanggung jawab atas perusahaan sehingga bergantung kepada informasi akuntansi dalam menjalankan tugasnya, seperti dalam hal untuk menentukan harga produk, bahwa di mana manajer bidang produksi akan memerlukan informasi dari akuntansi sehingga dapat menghitung biaya produksinya. Yang ketiga ada karyawan. Karyawan juga perlu tahu informasi akuntansi sehingga mereka dapat menggunakan dalam mendiskusikan kontrak kerja, pengajuan kesejahteraan, serta kepentingan karyawan lain. Yang kedua, pihak eksternal. Pihak eksternal merupakan pihak yang berkepentingan dengan suatu usaha atau perusahaan, tetapi merupakan pihak di luar perusahaan. Pihaknya seperti: yang pertama ada investor, yang kedua ada kreditur, yang ketiga ada pelanggan, yang keempat ada pemerintah, yang kelima ada masyarakat. Yang pertama investor. Investor pihak yang memiliki modal dan berpeluang untuk menanamkan ke perusahaan. Oleh karena itu, menggunakan informasi keuangan untuk dapat melihat kemampuan dan prospek perusahaan di masa depan. Akuntansi juga memungkinkan investor untuk mengetahui keamanan investasi. Yang kedua, kreditur. Kreditur merupakan pihak yang memberi bantuan untuk kredit atau pinjaman ke perusahaan seperti bank. Kreditur perlu mengetahui informasi keuangan perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. Ketiga, pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau bergantung kepada perusahaan. Yang keempat ada pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang ada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan oleh karenanya berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Selain itu, mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistika pendapatan nasional dan statistika lainnya. Yang terakhir ada masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, seperti pemberian kontribusi pada perekonomian nasional, termasuk juga orang yang dipekerjakan dan perlindungan pada para penanam modal domestik. Laporan keuangan yang terkait dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi, kecenderungan dan perkembangan terakhir, kemakmuran perusahaan, serta rangkaian aktivitas. Kesimpulan dari kelompok kami adalah, dari perbandingan antara laporan keuangan PSAK 1 dengan PT Astra Internasional Tbk dari segi neraca dan laporan laba rugi. Yang pertama dari aspek neraca. Menurut PSAK 1, bahwa PT Astra Internasional Tbk, laporan posisi keuangan sudah mencakup jumlah pos-pos yang sudah ditentukan, serta laporan laba rugi konferensi, bahwa menurut kelompok kami PT Astra Internasional Tbk sudah sesuai PSAK 1 karena sudah memenuhi pos-pos yang sudah ditentukan.